3 poin atas Bahrain memang mampu menjaga peluang timnas Indonesia ke Piala Dunia tetap terbuka. Dan sudah pasti, apresiasi tinggi wajib diberikan atas semangat juang semua elemen timnas. Ya, fighting spirit memang menjadi salah satu keunggulan timnas Indonesia selama ini, kendati sempat agak goyah pasca di Sydney. Namun sekali lagi, mental para pemain mampu menjawab segala tekanan besar yang ada. Ya, fighting spirit yang membuat para pemain timnas mampu fight, bahkan sampai detik terakhir di cuaca yang selembab itu. Seolah kembali lagi membuktikan ucapan Roberto Mancini kalau pandangannya soal Indonesia emang gak main-main. Dan itulah yang mungkin sangat disesali oleh Federasi Bahrain itu sendiri. Sebab walaupun Bahrain unggul dari sisi position, tapi dari sisi peluang, mutlak, Indonesia sangat amat layak menang. Sementara di satu sisi, melihat perjuangan para pemain Indonesia pantang menyerah di atas lapangan hijau, membuat para pandit sepak bola ASEAN termasuk dari Malaysia merasa kagum. Meskipun Indonesia tiap bulan mendatangkan pemain baru, namun jiwa nasionalisme mereka jelas tak diragukan lagi. Karena bisa kita lihat bagaimana mereka bertarung habis-habisan di atas lapangan hijau. Masih tergambar jelas gimana sorak-sorai kebahagiaan ketika semuanya merayakan kemenangan atas Bahrain di GBK. Ya, sebuah 3 poin yang sangat berharga. Sebab dengan kemenangan ini, selain mengangkat moral tim, juga mampu menjaga ranking Indonesia agar bisa ada di 4 besar. Kemudian kemenangan ini diprediksi juga akan membuat ranking FIFA Indonesia naik di angka 123. Tentu saja momentum seperti ini harus tetap dijaga, sebab masih ada misi penting, yaitu mengamankan 3 poin dari Cina di GBK. Serta sebisa mungkin mencuri poin dari Jepang, yang kemungkinan akan tampil dengan skuad pelapis, karena sudah dipastikan lolos. Tapi, ini Jepang bro, mereka nggak akan meremehkan setiap lawan, meskipun sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Karena mereka ingin menyapu bersih semua pertandingan. Dan kemungkinan besar laga versus Jepang akan menjadi laga hidup dan mati bagi pasukan Garuda. Sementara itu, salah satu hal yang bikin kita bangga adalah fighting spirit dan kemauan untuk menang yang tinggi dari para pemain tim Garuda. Nah, soal fighting spirit, sejauh ini juga pernah disinggung oleh Roberto Mancini, mantan pelatih Arab Saudi. Yang mana itu kembali terbukti ketika semua pemain benar-benar fight sampai akhir. Gak peduli kaki kram atau seberapa panas, serta lembat cuaca di Jakarta, pokoknya selama kaki masih kuat berdiri dan berlari, ya udah, gas terus. Dan hal itulah yang sejatinya nggak dimiliki Bahrain di laga kemarin, di mana mereka tampak empot-empotan, main di suasana yang selembab itu, plus di tengah gemuruh supporter GBK. Bahkan nih, fighting spirit yang ditunjukkan oleh para punggawa Garuda berhasil mengundang decak kagum dari para pengamat sepak bola di ASEAN. Mereka menilai kalau para pemain Indonesia memang layak diapresiasi atas performa mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 sejauh ini. Bahkan boleh dibilang, prestasi Indonesia cukup membuat bangga wakil ASEAN selama tampil di babak round 3. Jadi sorotan media-media ASEAN. Meski sempat diremehkan, bakal menjadi samsak di grup C, round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026
Namun timnas Indonesia di bawah arahan Sintayong benar-benar membuktikan kualitasnya. Terutama saat mereka berhasil menahan dua tim raksasa Asia, Arab Saudi dengan skor 1-1 dan Australia dengan skor 0-0. Di mana artinya dalam dua match pembuka round 3, Indonesia hanya kebobolan 1 gol saja. Dan persepsi menganggap timnas bakal menjadi samsak di grup C nyatanya tak menjadi kenyataan. Bahkan kini, berkat penampilan gemilang timnas di round 3, membuat beberapa pundit sepak bola ASEAN mulai mengakui perkembangan pesat sepak bola Indonesia. Seperti pandit sepak bola asal Malaysia ini, mereka mengakui kalau Indonesia sebagai raja baru sepak bola di Asia Tenggara. Ada 2 poin yang sangat berharga dalam mereka cuba untuk mendapatkan sesuatu yang sukar dan di atas kertas agak mustahil di round ketiga kualifikasi Piala Dunia ini. Tetapi ada satu semacam semangat baru, ada satu a new good vibe lah dalam camp timnas ni, sehingga kan semua penyokong-penyokong timnas ni rally together dan menyokong pasukannya. Tak hanya itu saja, mereka juga kagum dengan mentalitas para punggawa Garuda yang mereka nilai sangat luar biasa. Bahkan jika dibandingkan dengan timnas Malaysia, gapnya sudah sangat jauh. Cakaplah apa yang nak cakap pasal every other player. Dalam perlawanan tersebut, pada penghujung apabila whistle dibunyikan, media sosial timnas Indonesia, ada seorang wakil yang dia pegang kamera, dia lari masuk ke padang. Dia pergi ke semua pemain dan mendapatkan reaksi selepas perlawanan kan. Hang dapat Tom Hyer yang celebrate, hang dapat Martin Paes yang menjerit, hang dapat Justin Hubner yang ada sempat mencarut sedikit dan mengatakan this is what happens when you disrespect us. Dia maki. Media Vietnam akui dan tantang timnas senior Indonesia. Kredit khusus layak diberikan kepada Ole Romani yang tampil apik pada laga ini. Gol ke gawang Bahrain sekaligus menjadi yang kedua bagi striker Oxford United tersebut. Pekan lalu, dia juga mencetak satu-satunya gol saat timnas Indonesia keok 1-5 dari Australia. Dan media Vietnam Bongda mengatakan Jaitses dan kawan-kawan sebetulnya memiliki banyak peluang bagus untuk menambah keunggulan. Namun, sayangnya beberapa percobaan yang dilakukan gagal dimanfaatkan dengan baik. Menghadapi lawan yang dinilai setara, timnas Indonesia tampil apik hingga sukses merebut 3 poin atas Bahrain, puji Bongda. Dengan keunggulan bermain di kandang sendiri, Indonesia memasuki pertandingan dengan penuh semangat melawan Bahrain. Hal ini membantu mereka mempertahankan posisi unggul dibanding lawan-lawannya. Dengan kemenangan 1-0, Indonesia melangkah lebih jauh untuk meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Meski peluang untuk meraih posisi kedua grup C hampir sirna karena tertinggal 4 poin dari Australia, Indonesia masih punya harapan untuk bersaing memperebutkan tiket playoff jika berhasil masuk ke 4 besar. Pelatih Patrick Kluivert dan timnya masih punya pertandingan melawan Cina dan Jepang. Dan menurut perhitungan, mereka bisa meraih minimal 3 poin lagi di 2 laga tersebut. Lanjut Bongda. Sementara di sisi lain, juara Piala AFF 2024 itu juga menantang timnas Indonesia untuk memakai full squad di kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk bermain di Piala AFF tahun depan. Dari segi usia, Ole Romani, Emil Audero, Dean James, dan Joy Pelupessy sudah berusia di atas 23 tahun, sehingga tak bisa ambil bagian di SEA Games 2025. Sebab, tuan rumah Thailand tidak mengizinkan pemain yang usianya di atas 23 tahun untuk ambil bagian, tulis Soha.vn. Jika Ole Romani dan kawan-kawan bermain di Piala AFF 2026, tentu timnas Vietnam memiliki pesaing yang tangguh, lanjut media tersebut. Dan terlepas dari apapun, semoga aja deh momentum bagus ini bisa tetap terjaga. Dan semoga para pemain gak berpuas diri, karena masih ada laga wajib menang melawan Cina. Kabar baiknya jarak match yang terhitung jauh membuat persiapan jadi lebih matang. Ditambah bulan Juni biasanya kompetisi udah pada kelar, sehingga Kluivert punya kesempatan untuk menggelar TC lebih awal. Yang mana pastinya itu sangat berguna terutama jika ada pemain baru lagi, karena kelihatan banget kok kemarin latihan cuma manyuk,
tiba-tiba langsung main melawan Australia di kandang. Walaupun gak 100% dijadikan alasan, tapi akhirnya chemistry itu penting. Dan di laga versus Bahrain, di sana pemain sudah lebih oke, serta pelatih juga sudah lebih tahu karakter pemainnya. Apalagi kini tinggal poles dikit dan membantu chemistry antar pemain dan pelatih. Mimin yakin Indonesia akan tampil berbeda pada bulan Juni mendatang.